Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada bidayatul hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib lan ngedono sapa sira fi wudu'ika ing dalam wudu sira sab'an ing perkara pitu. Dalam berwudu jauhilah 7 hal. La tangfud ojo nyipatno sapa sira yadaika ing tangan loro sira. Fatarusya mongko nyiprat-nyipratno sapa sira almaa ing banyu. Wala taltim lan ojo napukno sapa sira. Ojo napuk sapa sira wajhaka ing wajah sira. Wala roksaka lan sirah sira bil mai kelawan banyu lapman kelawan sak tapukan. Yang pertama yang dimakruhkan yang harus dijauhi ketika berwudu adalah mengibaskan kedua tangan setelah selesai berwudu. Ya. Jadi kan ketika selesai berwudu tangan kita akan basah. Terus kita gini-gini ini dalam bidayah ini harus dijauhi. Ya. Karena diterangkan oleh Syekh Nawawi li'annan nafdho katabari minal ibadah ya. Karena ketika kita mengibas-ngibaskan air tangan sampai airnya ini terpercik kemana-mana, ini seperti melepaskan diri dari ibadah. Dan juga jangan menampar wajah dengan air atau kepala. Jadi kalau wudu itu yang pelan-pelan ya. Jangan jebruet dampernya. Nanti airnya kemana-mana ya. Bisa mengenai orang gitu ya. Bruet alon-alon porek aku kecipratan kayak gitu nanti ya. Dan juga airnya kan nanti banyak yang terbuang sia-sia ketika kita wudhu di dalam kula ya, misalkan ya, airnya terciprat kemana-mana, terpercik kemana-mana. Nah kalau kita pelan-pelan airnya kan masih masuk ke dalam kula tadi kan enak ya. Begitu juga kepala. Nah, kepala ketika diusap dengan air ini jangan ditampar kepalanya ya, jangan dipukul. Wala tatakallam lan ojo omong-omongan sapa sira fi athna'il wudu'i ing dalam tengah-tengah wudu ya. Nah, jangan ngobrol di tengah-tengah wudu ya. Nah, soalnya orang kalau berbicara di tengah-tengah wudu ini berarti dia ini tidak zikir kepada Allah ya. Ketika kita ini wudunya ini berzikir kepada Allah, maka kita akan bersih, suci, zahir dan batin. Ada keterangannya di dalamnya. Kalau kita wudu dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah ya, maka yang suci hanya, yang bersih hanya anggota yang dibasuh saja ya. Sedangkan dalamnya tidak ya. Soalnya orang itu kalau berwudu dengan baik ya, maka ini bisa mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat ya. Orang kalau kepingin sholatnya khusyuk ini tidak bisa tiba-tiba ikut diklat pendidikan kilat sholat khusyuk harus bayar sekian juta, tidak bisa. Soalnya orang kalau orang kalau kepingin sholat khusyuk pertama ya, yang dimakan itu harus benda halal ya. Harus barang halal yang dimakan ya. Kemudian yang dipakai juga dari barang yang halal. Terus wudunya baik atau tidak? Wudu ini pondasinya sholat ya. Kalau wudunya ini sempurna baik dalam keadaan berzikir,
maka ketika dalam sholat mudah untuk khusyuk. Kemudian di luar sholat bagaimana? Haliyahnya dia ini bagaimana? Kalau haliyahnya ini kurang berzikir kepada Allah, maka di dalam sholat ini biasanya ya tidak bisa khusyuk. Jadi orang itu kalau kepingin khusyuk di dalam sholat, maka di luar sholat harus banyak berzikir kepada Allah. Nah, kita akan berzikir itu bisa dengan cara apa saja. Keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Sudah. Kemudian berjalan kita berzikir ya. Ada jalanan yang menanjak, Allahu Akbar. Jalanan yang turun, ini subhanallah. Ketika jalannya ini mendatar, alhamdulillah. Kemudian bertemu dengan kawan, kita juga bisa berzikir. Bagaimana caranya? Masya Allah, assalamualaikum. Nah, salam ini juga zikir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita. Nah, ini kan juga zikir. Kemudian majelis taklim, ini sebenarnya zikir. Majelis taklim ini bahkan lebih afdol daripada kita itu berzikir membawa tasbih menghadap ke barat, menghadap ke kiblat sampai terus-terusan gini sampai berapa ribu. Lebih afdol ini ya. Karena majelis ilmu ini bisa mengentaskan orang dari kebodohan dalam beribadah. Nah, ini lebih baik daripada kita hanya sekedar berzikir ibadah tanpa ilmu. Nah, seperti itu. Nah, otomatis berbicara tanpa ada udzur, tanpa ada keperluan yang mendesak ya, ini dimakruhkan dalam wudu ya. Wala tazid lan ojo nambahi sapa sira fil ghusli ing dalam basuhan ala falati marwatin ing atase telu pira-pira ambalan. Nah, kalau membasuh anggota badan atau mengusap ini jangan sampai lebih dari 3 kali karena ini termasuk israf ya, berlebihan. Nah, ini ya. Nah, terus bagaimana orang itu kalau ubatuliya bil waswas, terkena penyakit waswas, ini harus segera dihentikan ya. Karena orang kalau kena penyakit waswas ini sebenarnya dia ini ada yang mentertawakan ya. Ada setan namanya walhan, ini anaknya iblis. Nah, dalam kitab ini iblis itu punya 9 anak ya. Anak yang pertama itu namanya Khonzab. Ini bagian pemberi waswas dalam sholat ya, ini. Kemudian ada yang namanya walhan. Ini yang biasanya menjatuhkan waswas ketika orang itu berwudu ya. Nah, ketika wudu ada orang yang waswas ya. Ya dulu ya di pondok itu sering ya kami itu menemui orang yang waswas itu ya. Bahkan membasuh wajah itu tidak berhenti meskipun sudah 15 kali. Saya hitung 15 ya. Oh gak mari-mari. Nawa itu terus itu ya. Bahkan membasuhnya itu bukan hanya sebatas tempat tumbuhnya rambut ya. Sampai ubun-ubun. Maksudnya itu 15 kali tidak selesai-selesai. Ini ditertawakan oleh walhan ya. Jadi terbahak-bahak ini setan yang bernama walhan ini. Otomatis jangan sampai basuhan atau usapan anggota badan ini melebihi 3 kali ya. Wala tukthir lan ojo ngakehno sapa sira sobbal ma'i ing suntaane banyu min ghairi hajatin saking tanpa kebutuhan bimujarradil waswasati sebab murnine waswas falil muwaswasina mongko iku kedue pira-pira wong kang waswas syaitonun utawi setan
yadhaku kang guyu-guyu sapa syaiton bihim kelawan al-muwaswasin ya. Jangan sampai terlalu banyak menuangkan air tanpa ada keperluan hanya karena was-was ya. Karena orang yang was-was ini ditertawakan oleh setan. Siapa namanya? Yuqalu kang diucap nolang kedue syaitan awalhanu apa jeneng walhan ya. Nah, setan yang namanya walhan ini yang mentertawakan orang yang wudunya was-was. Saya punya kawan ya, wudu nggak selesai-selesai. Terus kawan saya yang satunya ini gergeten ini melihat ini. Aduh, ini sudah berapa menit di sini? Mungkin 1/4 jam kok nggak selesai-selesai. Akhirnya ambil air 1 timba. Mengendap-endap dari belakang. Terus disiram dari belakang. Ini loh mantap. Kaget ya. Kaget langsung dikejar ini ya. Wih, apa sih? Ya untungnya ketika kawan saya yang was-was ini wudu, kok ada teman yang habis nyiram itu pasti cepat wudunya. Jadi langsung sembuh ya. Langsung sembuh ketika ada yang jahil tadi itu. Gara-gara apa? Takut disiram lagi. Bahkan ada pengurus pondok ya. Nah, pengurus pondok kami dulu itu, tapi ini zaman kuno ya. Nah, ini wudu ini was-was. Nah, kolah atau jeding tempat wudu ini kan settingannya kan dalam. Soalnya di situ seperti kemarin kami terangkan itu, kami ceritakan settingannya itu mungkin sampai dalamnya sampai 2 meter kalau tidak salah itu, sampai 2 meter. Ini karena memang daerah yang jarang air memang ya. Air itu sangat berharga di situ. Ini ada yang was-was. Ya tiba-tiba Al-Mafurlah Yai Zubair bin Dahlan ini lewat. Oh ini juga selesai. Pas lagi bungkuk gini-gini, kakinya dia pegang dimasukkan. Akhirnya ya mandi cekur. Mau marah ya, soalnya pengurus ya. Pengurus pondok ya, ustadz ya. Mau marah keluar dari kamar mandi, dari ulah itu melihat kok Yai Zubair nggak jadi marah. Malah sungkan ya, malah segan ini. Tapi habis itu langsung sembuh. Jadi ini bisa dibuat eksperimen. Kawan-kawan yang pas-pas dikageti saja. Katanya langsung mendingan katanya ya. Wala tatawaddo lan ojo wudu sapa sira bil mai kelawan geni al musyammasi ingkang dijemur. Jangan berwudu dengan air yang dijemur dengan terik panas matahari. Ini kalau dalam takrib dulu keterangannya kan di daerah yang iklimnya panas. Untuk daerah yang iklimnya panas seperti Timur Tengah ya, seperti Hijaz atau Saudi. Ini kan panasnya bisa mencapai jenengan sampun haji nopo dereng? Jadi, alhamdulillah cepat gitu. Ini panasnya itu katanya sampai mencapai 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius ini panasnya itu. Terus bukan sembarang wadah ya. Wadahnya itu wadah yang dari logam. Tempat menyimpan air ini wadah yang dari logam. Ini kemakruhan itu terletak di situ. Jadi air kalau ditaruh di bejana dari logam itu, kemudian ada di daerah yang sangat panas seperti di Timur Tengah, ini kalau terkena terik matahari ketika sedang panas-panasnya, ini dimakruhkan untuk dipakai dalam kitab takrib. Karena apa? Ya memang membahayakan. Di samping satu panas, terus nomor 2 itu katanya keluar karat-karatnya ini. Ya. Keluar harus zuhuma. Ya. Karat-karat dari bejana ini keluar semuanya. Dan itu kalau dipakai bisa meresap ke pori-pori, nanti menyumbat darah yang ada di dalam. Akibatnya orang ini bisa terkena penyakit baros atau penyakit belang yang warna putih itu.
Kalau belangnya sedikit apa 1, 2, 3 masih kelihatan hitamnya enggak apa ya jelek ya. Tapi kalau sampai putih semuanya, kalau wanita ya kadang-kadang kelihatan cantik ya. Tapi ya seperti mayat hidup. Putih semuanya ini. Ini bisa terkena penyakit baras seperti itu ya. Wala minal awani lan ora saking piro-piro wadah asufriyati kang bangsa kuningan. Jangan dari wudu dari bejana yang terbuat dari logam kuningan. Saya lihat di kamus as-sufriyah ini bisa kuningan, bisa dari emas. Kalau bisa dari emas ya jelas haram. Haram kita itu memakai untuk seorang memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas. Gelas untuk minum dari emas, kita diharamkan untuk memakai. Perempuan juga tidak boleh makan minum dengan wadah-wadah dari emas. Perempuan ini bolehnya memakai emas-emasan itu untuk perhiasan tubuh. Tapi kalau untuk Masya Allah tidur ranjangnya emas, kemudian sepeda motornya emas, terlalu kaya mungkin. Apalagi dimakan itu, apalagi dimakan, karena ada beberapa di luar itu kue itu dilapisi emas. Masya Allah ya. Ini ya keterlaluan ya. Kalau selain emas tidak masalah. Misalkan ada gelas yang terbuat dari batu permata, tidak masalah. Karena apa? Perbedaan emas dengan batu-batu mulia itu kok bisa haram dan tidak? Soalnya emas ini benda berharga dan itu sifatnya diketahui oleh semua kalangan. Tapi kalau batu mulia, yang tahu kan hanya kalangan tertentu. Misalkan ya, diberikan kepada kita misalkan antara intan yang asli dengan apa yang palsu, kita tidak mungkin tahu. Kalau bukan ahlinya. Nah disinilah ya, kenapa emas itu diharamkan untuk dipakai selain perhiasan wanita. Ya karena memang emas ini benda mulia ya. Di samping nanti emas ini perhiasan kita di surga, makanya kita disuruh sabar dulu. Sabar bro, jangan dipakai sekarang ya. Nanti aja wis ketika di akhirat. Nah ini ya. Fahadis sab'atu mongko utawi iki perkara pitu makruhatun iku dimakruhno apa sab'ah fil wudu'i ing dalam wudu. 7 hal ini dimakruhkan dalam wudu. Wa fil khabari lan ing dalam hadis annaman satamani wong zakara ingkang eling sapa man Allah ing Gusti Allah inda wudu'ihi ing dalem sandinge wudu'e kiman tahara mongko nyuceni Allahu sapa Allah jasadahu ing jasate iki man kullahu yos kabehane jasad waman utawi sapane wong utawa iki atofai lan sak temene wong lam yadhkur kang ora eling sapa iki man Allah ing Allah lam yudhhir iku ora nyucikno sapa Allah minhu saking iki man illa ma kecuali ing perkara asoba kang ngeneki ing ma al ma'u apa banyu. Nah, ini ada sebuah hadis, siapa ketika berwudu ini ingat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan jasadnya secara keseluruhan. Padahal wudu kan hanya beberapa anggota. Tapi ketika dalam wudu ini kita ingat kepada Allah. Nah, sesuai dengan arahan Imam Ghazali ada doa-doa khusus kemarin ya. Ketika membasuh, ketika berkumur, Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ya. Ketika istinsyaq Allahumma arikhni ya.
raihatal jannah, membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daika, dan lain-lain ya. Maka jasadnya ini akan suci secara keseluruhan. Nah, zikir-zikir tadi ada dalilnya ndak? Ndak usah dicari dalilnya. Memang ndak ada dalilnya. Tapi kita tahu siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dalam ceritanya kan adalah seorang waliullah. Beliau ini namanya itu mustajab kalau untuk tawasul. Ya. Menurut keterangan dari guru kami ada nama-nama ya, nama-nama yang sangat mustajab untuk tawasul dalam doa. Kalau sahabat itu Imran bin Husain ya. Terus Imam Ghazali ini kalau dibuat tawasul ini mustajab ya. Selain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, selain Abdul Hasan Asyadzili, ini juga Imam Ghazali ini sangat mujarab untuk tawasul dalam doa ya. Ceritanya bagaimana ya? Titik kewaliannya Imam Ghazali itu awalnya itu gara-gara adiknya. Adiknya ini sudah menjadi wali dulu sebelum Imam Ghazali ya. Ketika Imam Ghazali ini beliau kan punya pesantren. Ketika beliau sholat, adiknya tiba-tiba mufarokoh. Awalnya adiknya mau jadi makmum, sudah takbir, sudah jadi makmum, kemudian sholat sendiri, mufarokoh. Alhasil santri-santrinya langsung laporan, Imam, tadi adik antum awalnya jadi makmum, tiba-tiba mufarokoh. Ada apa ini? Akhirnya Imam Ghazali mendatangi adiknya. Adiknya ditanya, adik kenapa sampean kok tadi ketika sholat kok mufarokoh dari saya? Ada apa? Adiknya bilang, sampean sholatnya ini batal mas. Kok bisa batal? Iya, sampean terkena darah haid. Kaget. Masya Allah ya. Kamu kok bisa tahu pikiran saya? Padahal bukan badannya yang terkena darah haid. Pada waktu sholat Imam Ghazali ini sedang memikirkan hukum masalah haid. Loh ini setidak khusyuknya Imam Ghazali itu bukan mikir dunia tapi mikir hukum ya. Kalau kita kan sholat Allahu Akbar, ketika kabiro berusaha khusyuk, kemudian apa muncul tadi laba dari perdagangan saya yang jualan baju berapa? Waduh, tadi sepedanya saya parkir di mana nih? Aduh, sandal saya ini sandal homipet ini bisa hilang. Kadang-kadang seperti itu yang terpikir ya. Makanya ada sebuah cerita ya. Ada orang ini kayak apa, punya kalung tapi kesingsal ya. Bahasa apa, ditaruh dan lupa tempatnya. Kalau bahasa Jawanya itu ketelisun ya. Entah bahasa Indonesianya apa. Itu ketika benda ini dia lupa naruhnya, kalung ini, bingung, saya harus cari kemana. Akhirnya laporan sama seorang kiai, Yai saya punya barang ini lupa naruhnya, ketelisut Yai. Loh, kamu tidak ingat betul? Iya saya tidak ingat. Gampang supaya kamu bisa menemukan. Bagaimana caranya? Sholat dengan khusyuk katanya. Akhirnya dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat khusyuk. Sholi sunatan, sunat mutlak ya. Allahu Akbar. Datang setannya, bisi perkara-perkara dunia. Langsung dia ini sudah sangat kuat etikatnya ya, pokok kudu khusyuk. Tiba-tiba setannya ini membisikkan, kalung kamu simpan di atas loteng gitu. Oh iya, langsung. Jadi sulit untuk khusyuk ini.
Akhirnya ketahuan juga ya, ingat juga ternyata kalungnya disimpan di atas loteng. Ini bisa dicoba ya. Nah itu Imam Ghazali ingat masalah hukum-hukum apa sedang istimbat ya, sedang membahas hukum-hukum haid ya. Makanya terus kaget Imam Ghazali, subhanallah, Allah membuka hatimu dulu sebelum saya ya. Habis itu Imam Ghazali langsung riyadhah ya. Langsung beliau ini menguras WC para santri sendiri. Biasanya kan giliran ya. Ayo kamu sekarang WC-nya full, mampet, segera dikuras. Itu langsung Imam Ghazali itu langsung nguras WC-nya sendiri. Terus beliau akhirnya berkecimpung dalam masalah ilmu tasawuf. Setelah itu, masya Allah ya, beliau kalau menjelaskan ilmu tasawuf itu sampai dikatakan hujjatul Islam ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini sampai 4 jilid itu penjelasan tentang fikih dan tasawuf itu luar biasa ya. Dan sangat diakui oleh dunia Islam ya. Ini beliau waliullah betul ya. Bahkan ketika beliau ini menjelaskan tipu daya setan, ada 10 macam tipu daya setan. Ini sifatnya ilham semuanya, ilham dari Allah. Bagaimana setan itu menghalangi seorang hamba ketika beribadah ya. Ada orang mau beribadah, pertama setannya ini masih kelas PAUD. Ngapain kamu ibadah, cari duit aja. Kalau orangnya bisa jawab duit untuk keperluan dunia, kalau sholat untuk bekal di akhirat, mundur setan PAUD, ganti setan kelas TK. Ya sudah, kamu sholat saja, tapi jangan lama-lama ya. Nanti kerjanya nanti ketelat terlambat nanti kamu tidak menjadi pegawai teladan, melainkan menjadi pegawai telatan. Waduh. Kalau dia bisa menjawab, saya sholat dengan sempurna, saya ibadah dengan pelan-pelan, ini lebih baik daripada terburu-buru. Mundur setan siswa TK ini ya. Muncul setan SD ya. Nanti saja wis sholati, kan ini waktunya masih panjang, kerja saja dulu, lakukan lain-lain dulu, atau telenovela atau sinetron itu sedang asik-asiknya, kan sekarang masih jam berapa? Nah, setannya datang seperti itu. Kalau dia bisa jawab, saya kan tidak tahu kapan ajal menjemput, jadi sholat harus saya segerakan. Siapa tahu sekarang saya sholat, kemudian selesai salam saya langsung mati, kan tidak tahu. Setan SD mundur, ganti setan SMP. Godaannya lebih meningkat lagi. Alah dul, ngapain kamu sholat? Kalau kamu tertulis sebagai orang yang celaka, kan tidak ada faedahnya sholat kamu. Kalau kamu tertulis sebagai ahli surga di Lauhil Mahfuz, meskipun kamu tidak sholat, kamu kan tetap nanti masuk surga. Ini ya tipuan setan lagi ya. Harus bisa jawab. Bagaimana jawabnya? Saya dihukum dalam keadaan taat lebih baik daripada saya masuk surga dalam keadaan maksiat. Dijawab seperti itu. Ini semuanya ilham ya. Imam Ghazali ini dapat ilham ya. Kalau dilihat itu, kalau nanti pembahasan dalam kitab Minhajul Abidin ya, tasawuf yang paling rendah itu, yang paling tipis kitabnya, ini diterangkan oleh Imam Ghazali ya, berapa tingkatan-tingkatan orang itu beribadah ya. Tapi kita kembali pada dasarnya, orang mengamalkan tasawuf, orang belajar tasawuf ini harus bersyariat yang matang dulu supaya tidak tertipu ya. Nah ini untuk pembahasan hidayah supaya nanti enak nulis babnya di YouTube, maka
kita akhiri ya, karena ini setelah ini adalah bab adabul rusli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.